Oke, selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabar? 11 IPA. Ibu harap semua tetap dalam keadaan sehat dan hati yang senang. Karena kalau hatimu senang, maka imun tubuhmu akan meningkat. Oke, kembali kita belajar bertemu dengan Ibu Leni dalam materi pelajaran biologi kita, kelainan pada sistem peredaran darah dan sistem transportasi pada hewan. Nah, kelainan pada sistem peredaran darah ini ada pada beberapa tempat, yaitu yang pertama, penyakit dan kelainan pada jantung. Nah, kelainan dan penyakit pada jantung ini ada 4 macam, yaitu angina, di mana kondisi kurangnya pasokan darah atau suplai oksigen ke otot jantung yang menyebabkan dada menjadi nyeri. Yang kedua, aritmia, yaitu gangguan yang mengakibatkan irama jantung tidak teratur. Nah, yang ketiga, kardiomiopati. Ini terjadi karena otot jantung yang melemah. Yang keempat, penyakit jantung koroner atau disebut dengan PJK, di mana pasokan darah yang mengandung banyak oksigen tidak berhasil mencapai otot jantung karena ada plek pada arteri koroner. Oke, nah yang kedua, penyakit dan kelainan pada darah, ya, yaitu ada beberapa jenis. Yang pertama ada itu namanya anemia. Anemia ini sudah sering kamu dengar, yaitu penyakit kekurangan hemoglobin di dalam darah. Yang kedua, leukemia. Leukemia dikenal dengan sebutan kanker darah, di mana penyakit ini disebabkan oleh kelebihan produksi sel darah putih atau yang disebut dengan leukosit. Nah, yang kedua, tekanan darah. Nah, yang menyerang tekanan darah ini ada 2 jenis. Yang pertama, hipertensi. Hiper itu artinya tinggi, maka tekanan darahnya tinggi. Pada saat kapan tekanan darah seseorang dikatakan tinggi? Jika tekanan sistol dan diastolnya melebihi 140/90 mm Hg. Nah, kalau terlalu tinggi, ini dapat menyebabkan pecahnya pembuluh darah. Kalau sudah pecah pembuluh darah, ini sudah tidak tertolong lagi. Nah, yang kedua ada namanya hipotensi. Kalau tadi hiper tinggi, maka hipo rendah. Hipotensi artinya tekanan darahnya rendah, kurang dari 90/60 mm Hg. Nah, yang selanjutnya ada namanya hemofilia. Hemofilia ini kelainan pada darah di mana darahnya itu sukar untuk membeku. Jadi apabila terjadi kecelakaan, maka dia akan cepat mengalami kehilangan banyak darah. Nah, yang terakhir yaitu talasemia. Talasemia ini penyakit ini disebabkan oleh kelainan pada bentuk hemoglobin. Ya, di mana kelainannya pada bentuk hemoglobin atau sel darah merah menyebabkan sel darah merah menjadi rusak bentuknya. Seperti yang kita ketahui, bentuk sel darah merah adalah bikonkav. Ya, tapi kalau talasemia ini bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. Oke. Nah, yang ketiga yaitu penyakit dan kelainan pada pembuluh darah. Nah, ada yang disebut dengan varises. Varises ini pembesaran pembuluh darah vena yang biasanya menyerang bagian kaki. Trombus, pembekuan darah yang kemudian menyumbat pembuluh darah di tempat terjadinya kerusakan. Embolus, gumpalan bekuan darah yang bergerak di dalam sistem sirkulasi dan kemudian terjebak di dalam pembuluh darah yang kecil. Nah, ada 2 jenis penyumbatan lagi, namanya ateroskleros dan arteriosklerosis. Nah, ateroskleros ini penyumbatan yang disebabkan adanya endapan lemak. Sedangkan arteriosklerosis ini penyumbatan yang disebabkan adanya zat kapur. Nah, itulah kelainan yang disebabkan yang terjadi pada sistem peredaran darah. Sekarang kita masuki bagaimana sistem peredaran darah atau sistem transportasi pada hewan. Nah, yang pertama sistem transportasi pada protozoa. Protozoa menyerap oksigen dan air melalui seluruh tubuhnya. Zat tersebut masuk ke dalam plasma sel. Zat-zat tersebut beredar di dalam sitoplasma melalui proses difusi.
Zat-zat sisa yang dihasilkan diangkut oleh plasma sel ke membran sel untuk dikeluarkan. Nah, pada cacing tanah, alat transportasi pada cacing tanah terdiri atas beberapa bagian, yaitu yang pertama pembuluh darah. Pembuluh darah ini terdiri atas pembuluh darah punggung atau dorsal dan pembuluh darah perut atau ventral. Yang kedua yaitu pembuluh kapiler yang menghubungkan pembuluh punggung dan pembuluh perut. Yang ketiga lengkung aorta yang disebut sebagai jantung. Jadi peredaran darah pada cacing merupakan sistem peredaran darah tertutup. Nah, ini kamu perhatikan gambar cacing. Nampak di situ pembuluh darah dorsal, pembuluh darah ventral, dan di mana letak jantungnya. Nah, selanjutnya peredaran darah pada serangga. Peredaran darah pada serangga merupakan sistem peredaran darah terbuka. Sistem transportasi belalang contohnya terdiri atas pembuluh beruas-ruas yang menyerupai gelembung-gelembung memanjang di daerah punggung di atas saluran pencernaan. Bagian belakang pembuluh tersebut ujungnya tertutup, sedangkan bagian paling depan ujungnya terbuka. Pembuluh tersebut berfungsi sebagai jantung sehingga disebut jantung pembuluh. Nah, perhatikan gambarnya. Jadi gambar pada belalang, contoh serangga. Ya. Nah, sekarang kita akan perhatikan ikan. Bagaimana ikan memiliki peredaran darah. Nah, ikan mempunyai sistem peredaran darah tertutup dan tunggal. Jantung ikan terdiri atas serambi dan bilik. Peredaran darah ikan, ini dia bagaimana posisinya. Dari seluruh tubuh masuk ke sinus venosus, dari sinus venosus ke serambi, dari serambi ke bilik, dari bilik masuk ke konus arteriosus, masuk ke aorta ventral, insang, aorta dorsal, dan balik ke seluruh tubuh. Nah, jadi itulah sistem peredaran darah pada ikan. Nah, ini kamu perhatikan gambarnya. Nah, ini gambar peredaran darah pada ikan. Dari insang, lihat yang warna merah ini darah yang kaya akan oksigen. Sedangkan yang warna biru darah yang kaya akan CO2. Ya, yang warna agak ungu itu darah campuran. Nah, jadi itu nampak dia dari seluruh tubuh. Masuk ke sinus venosus tadi karena dari sinus venosus masuk ke serambi, serambi ke bilik, bilik ke konus arteriosus, dari situ masuk ke aorta ventral, lalu insang. Dari insang masuk ke aorta dorsal, balik ke seluruh tubuh. Oke, nah selanjutnya kita masuk pada sistem peredaran darah katak. Sistem peredaran darah katak tertutup dan ganda. Jantung katak terdiri atas serambi kiri dan kanan serta satu bilik, berarti 3 ruang. Peredaran darah katak dimulai dari seluruh tubuh. Serambi kanan masuk ke bilik, lalu dia ke arteri pulmonalis. Dari arteri pulmonalis dia masuk ke paru-paru. Dari paru-paru dia ke vena pulmonalis, masuk ke serambi kiri, ke bilik, lalu terakhir ke aorta. Dari aorta balik lagi dia ke seluruh tubuh. Nah, ini gambarnya, perhatikan. Jadi gambar jantung katak itu ada 3 ruang. Ya, perhatikan dia ya nak ya. Ada 3 ruang, yaitu serambi kiri dan serambi kanan dan 1 bilik. Oke, serambi kiri dan serambi kanan atau atrium kiri dan atrium kanan dan 1 bilik atau ventrikel. Nah, ini juga darah yang kaya akan oksigen warna merah, darah yang kaya akan karbon dioksida warna biru, dan yang warna agak pink itu darah campuran. Oke, sekarang kita masuk ke reptil. Nah, ini sistem peredaran darah pada reptil. Reptil memiliki 4 ruang jantung, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Jadi ada serambi kiri, ada serambi kanan, ada bilik kiri dan ada bilik kanan. Antara serambi kiri dan kanan juga bilik kiri dan bilik kanan dipisahkan oleh 1 sekat namanya septum.
Jadi darah dari seluruh tubuh yang kaya mengandung CO2 dari jaringan mengalir ke sinus venosus dan ke bilik kanan. Ada 2 lintasan aliran darah dari bilik kanan, ya, yaitu bilik kanan ke arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, dan serambi kiri. Yang kedua, dari bilik kanan ke aorta kiri bergabung dengan aorta kanan. Antara aorta kiri dengan aorta kanan saling berhubungan melalui lubang yang disebut dengan foramen Panizzai. Apa fungsi foramen Panizzai ini? Menyeimbangkan tekanan darah dalam jantung pada saat hewan tersebut menyelam dalam air. Nah, oke. Nah, perhatikan gambar reptil. Ini dia contohnya buaya ya, Nak ya. Nah, ini dia nampak jantungnya ada 4 ruang. Oke. Nah, selanjutnya contoh reptil lain yaitu pada kura-kura, kadal, ular, jantungnya terdiri dari serambi kiri dan kanan, bilik kiri dan kanan. Antara serambi kiri dan kanan dipisahkan oleh sekat, sedangkan antara bilik kiri dan bilik kanan tidak dipisahkan oleh sekat. Darah dari seluruh tubuh mengalir ke sinus venosus, masuk ke serambi kanan, bilik kiri dan kanan belum berseptum, masuk ke arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, serambi kiri, bilik kiri, lengkung aorta ke seluruh tubuh. Nah, ini gambarnya. Oke. Perhatikan gambarnya baik-baik. Nah, selanjutnya aves. Jantung aves juga sudah terdiri atas 4 ruang, yaitu 2 serambi dan 2 bilik, di mana sistem peredaran darah pada aves adalah ganda dan tertutup. Sistem peredaran ganda artinya 1 kali beredar melalui jantung 2 kali. Sistem peredaran darah tertutup artinya peredaran darahnya selalu di dalam pembuluh. Nah, oke. Ini contoh gambarnya pada aves, kita ambil pada burung. Ya, kamu lihat ini lebih jelas bagaimana sistem peredaran darah pada burung. Ya, ini dia gambarnya, gambar jantungnya. Oke. Nah, jadi ini tadi yang sudah kita pelajari pada Pisces, ikan, amfibi, kodok atau katak, dan ini pada mamalia. Sampai di sini peredaran darah kita pada hewan dan kelainan pada sistem peredaran darah. Ibu harap semua sudah paham. Ulangi, lihat videonya, pelajari, baca buku paketmu sehingga kamu semakin memahaminya. Oke, tetap semangat belajar. Ingat, kerjakan kuis dan tugas yang sudah Ibu buat pada link website Sikupas. Sampai ketemu minggu depan.